Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan amalan hati. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni as-sakinah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Atau juga Anda dapat menelpon insya Allah di nomor yang sama. Dan untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, hati yang meyakini bahwa seluruh nikmat dan karunia hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita memuji dan memuja Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur dengan lisan. Kemudian anggota badan kita digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebagai bentuk wujud syukur yang nyata dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan hati, yang insya Allah kita akan mengambil faidah, manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang as-sakinah. Akan tapi sebelumnya, kesempatan yang mulia ini saya ingin mengingatkan dari pribadi dan kaum muslimin di mana saja berada. Di zaman yang muncul berbagai pemahaman, pemikiran, ya, ideologi, konsep yang ingin dipaksakan oleh sebagian kepada kaum mukminin, sehingga menyebabkan mereka
mulai ragu atau semakin luntur keimanan dan keyakinannya. Waliyazubillah, yang lebih parah lagi adalah tatkala mereka melenceng dari agama. Sehingga muncul dari ungkapan, pernyataannya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip agama atau akidah, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Oleh karenanya, seorang mukmin wajib baginya untuk betul-betul mengenal agamanya, mengenal akidahnya, mempelajari prinsip-prinsip akidah yang tidak mengenal toleransi di dalamnya. Seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadatain, maka ucapan tersebut, keimanan tersebut memiliki konsekuensi, memiliki tuntutan yang wajib dipenuhi dan kewajiban yang wajib dilaksanakan, konsekuensi yang harus diindahkan. Tatkala seorang mengucapkan atau dia beriman kepada Allah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia memberikan loyalitas sepenuhnya kepada Allah, kepada agamanya, pada Rasulullah dan sunnah ajarannya. Ucapan kalimat syahadatain mewajibkan dia untuk mencintai Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah kepadanya, dan berlepas diri dari segala bentuk kekufuran, penyimpangan, dan para pelakunya. Itulah konsekuensi dari tauhid. Ya. Itulah konsekuensi dari tauhid. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, yaitu yang diibadahi selain Allah, dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat tauhid, ikatan yang paling kokoh, yang paling kuat, yaitu kalimat tauhid. Orang yang beriman, dia mencintai ahlul iman, membenci orang-orang kafirin, membenci perilaku mereka, membenci tradisi mereka, membenci ritual-ritual agama mereka. Ya. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Karena itu konsekuensi iman. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, meyakini inilah agama yang diridhai oleh Allah untuk kita, orang-orang beriman, waraditu lakumul Islam madinah, maka konsekuensi dari hal itu, ya, tuntutan dari hal itu adalah berpegang teguh dengan agama Allah, berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan para pelakunya, ya, meninggalkan berbagai ritual, kebiasaan, ya, atau tradisi orang-orang kafirin, tidak ikut serta, ya, bersama mereka di dalam melakukan tradisi dan budaya dan kebiasaan mereka, ya, tidak memberikan ucapan selamat bagi kekufuran dan tradisi dan budaya mereka, ya. Hal ini perkara yang merupakan prinsip yang mendasar dalam agama Islam. Bahkan para ulama telah menyebutkan kesepakatan, konsensus ijma' para ulama tentang keharaman mengikuti ritual-ritual agama non-muslim, non-Islam. Ya, karena semua itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dan ijma' itu sendiri. Maka diharamkan bagi seseorang memberikan ucapan selamat kepada, ya, non-muslim dalam perayaan hari-hari raya mereka atau ritual-ritual mereka, atau menghadiri hal itu, ya, atau memuji mereka dalam hal itu dengan alasan toleransi. Ini semua bukan toleransi. Itu adalah hal-hal yang menyimpang dari agama. Toleransi dalam urusan dunia. Mari kita bekerja sama, tolong menolong dalam urusan dunia, membangun negeri ini. Tapi dalam urusan agama,
Allah telah menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Maka perlu kita pahami dan waspadai seruan siapapun yang menyerukan hal itu. Kita wajib taat kepada Allah. Tidak boleh mentaati kesesatan, pernyataan, seruan siapapun yang mengatakan, ya, tokoh masyarakatkah, ustadzkah, atau siapapun, pimpinankah, selama itu bertentangan dengan agama Allah, dengan syariat Allah, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati, ya, makhluk manusia dalam kemaksiatan kepada Allah. Peganglah agama kita. Anda seorang yang muslim, Allah telah memuliakan Anda dengan Islam. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang yang mulia, orang yang tinggi, memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Ya, dengan Islam. Nah, ini harus dipahami. Dan ini adalah konsep al-wala wal bara. Mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang yang bertauhid dan berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kesesatan dan para pelakunya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin min. Kalian tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. La tajidu qauman yu'minu bil yawmil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, mereka akan mencintai orang-orang yang menentang Allah, kufur kepada Allah, kendati mereka karib kerabat mereka, orang tua mereka, saudara mereka, anak mereka, nah, istri-istri mereka. Itu merupakan konsekuensi iman yang wajib dipahami dan dilaksanakan. Maka tidak ada toleransi dalam urusan agama. Yang ada dalam urusan dunia, dalam urusan keyakinan, dalam urusan ritual, ya, budaya, tidak ada toleransi dalam hal itu. Inilah konsep Islam, inilah konsep akidah tauhid yang wajib diyakini, yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga agama kita, menjaga akidah kita, tauhid kita, dan menjaga, ya, diri kita semua dari berbagai hal-hal yang akan merusak akidah, merusak pemahaman, merusak akhlak, merusak perilaku. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kaum muslimin untuk senantiasa istiqamah di atas agama mereka, dan betul-betul mereka meyakini bahwa mereka adalah orang yang mulia dengan agama. Ya. Jangan merasa hina dengan agama ini. Allah telah mengangkat derajat kita dengan Islam. Maka mulialah dengan Islam. Mulialah dengan Islam. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan hati secara spesifik berkaitan dengan as-sakinah. Sering kita mendengar kalimat as-sakinah. Ya. Terutama dalam prosesi pernikahan, yaitu sering dibacakan ayat doa, dan Allah yang memberikan sakinah, mawaddatan warahmah. Ya. Wa ja'ala bainahum, yani mawaddatan warahmah. Kasih sayang, sakinah. Nah, yang dalam terjemahan atau dalam bahasa kita bisa diterjemahkan dengan, ya, ketenangan. As-sakinah, kedudukan as-sakinah, ketenangan, ini merupakan salah satu dari tingkatan-tingkatan ubudiyah yang berkaitan dengan hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan as-sakinah di dalam Al-Quran, di dalam, ya, 6 ayat. Mari kita perhatikan dan kita renungi, ya. Dan kita semua pasti menginginkan sakinah.
menginginkan ketenangan, ya, ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, ya, 248. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Ya. Ini berkaitan dengan Bani Israel, ya. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka mengatakan, inna ayata mulkihi, sungguhnya tanda dari kekuasaannya itu, ya, an ya'tiyakumut tabut, yaitu datang kepada kalian tabut, ya, fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya ada sakinah, ya, min rabbikum, dari Rabb kalian. Ini secara khusus berkaitan dengan Bani Israel, yang di dalam tabut tersebut ada hikmah, ada pelajaran, ya, kebaikan, kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka, dan itu membawa ketenangan, sakinah, ya, mir rabbikum. Dalam ayat yang kedua, dalam surat At-Taubah ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Ya. Kemudian Allah menurunkan sakinatahu, ketenangan, ya, dari Allah, ala rasulih, kepada rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Dan ini dalam kondisi peperangan, ya, perang Badar, dan dalam berbagai, ya, tempat dalam peperangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada nabinya dan orang-orang yang beriman. Ayat yang ketiga dalam surat At-Taubah juga, ya, ayat 40, tentang, ya, dalam kondisi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idh yaqulu li sahibihi, dan ingatlah tatkala beliau, yaitu Muhammad, dia berbicara, berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ya, kepadanya, itu pada Nabi bersama Abu Bakar, wa ayyadahu, dan memberikan pertolongan kepadanya, bijunudin lam tarawha, dengan bala tentara yang tidak mereka lihat, yaitu yang tidak dilihat oleh orang-orang musyrikin. Di ayat yang keempat, surat Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ya, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'imanihim, agar keimanan mereka bertambah, ya, bersama keimanan yang telah mereka miliki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah
maha berilmu dan maha bijaksana. Ayat yang kelima dalam surah Al-Fath. Dalam surah Al-Fath juga ya, ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang telah berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebatang pohon asy-syajarah. Maka Allah telah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Maka Allah turunkan kepada mereka as-sakinah wa athabahum fathan qariba, dan memberikan balasan kepada mereka, yaitu kemenangan yang dekat. Di dalam surat Al-Fath juga ayat 62 Allah mengatakan, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Tatkala orang-orang kafir menanamkan dalam diri mereka al-hamiyah, fanatisme, hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah, itu mereka tanamkan, itu mereka doktrinkan pada diri mereka dan juga para simpatisan mereka. Maka Allah menurunkan sakinah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman, para besar rahimakumullah. Itulah 6 ayat yang terdapat di dalamnya penyebutan tentang sakinah. Semua kita pasti mendambakan sakinah itu, ketenangan. Tidak ada yang ingin hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, ketidakpastian. Semua ingin ketenangan. Dan inilah kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa setiap insan. Siapapun dia, pasti menginginkan ketenangan. Tapi apakah ketenangan hanya bisa didapatkan dengan berangan-angan? Apakah ketenangan bisa didapatkan dengan kedudukan? Apakah ketenangan bisa didapatkan dengan harta dan kekayaan? Apakah ketenangan bisa didapatkan dengan memiliki atau dengan hanya memiliki istri dan juga mendapatkan karunia anak dan keturunan? Apakah ketenangan dengan pujian dan sanjungan yang disampaikan oleh manusia? Apakah semua itu akan mendatangkan ketenangan batin dan jiwa? Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan ayat-ayat yang dibacakan tadi, kita akan menemukan jawaban bahwa ketenangan itu adalah karunia dari Allah. Ini poin yang pertama yang harus kita pahami. Ketenangan itu, ketentraman itu karunia dari Allah. Ketenangan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam banyak ayat atau ayat yang dibacakan tadi, kita mendapatkan bahwa Allah menisbatkan ketenangan itu kepada dirinya. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan sakinahnya, ketenangannya ala rasulih. Dalam yang lain, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangannya kepada nabinya.
Di dalam surah Al-Fath tadi juga disebutkan fa anzalallahu sakinatahu ala rasul. Maka Allah turunkan sakinah itu kepada sakinahnya itu Allah kepada rasulnya. Ini menjelaskan bahwa ketenangan itu karunia, nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencari ketenangan itu dan memohon ketenangan itu kepada Allah yang memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa untuk meraih karunia yang ada di sisi Allah, nikmat yang ada di sisi Allah itu ada sebab-sebabnya. Ada usaha yang harus dilakukan. Ada wasilah yang wajib diketahui dan diikuti. Bila kita kembali kepada ayat yang dibacakan tadi, kita akan mendapatkan bahwa ya sebab utama, faktor utama untuk meraih ketenangan itu adalah al-iman, keimanan. Ya, keimanan. Dan tentu tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ketenangan kepada Rasul. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memiliki iman, maka biidznillah dia akan merasakan ketenangan itu. Ya. Karena sesungguhnya ketenangan, as-sakinah, buah manis dari keimanan, dari keyakinan yang telah terpatri di dalam hati seorang hamba. Dalam berbagai kondisi dan keadaan, keimanan akan terus memberikan kekuatan, ketenangan, ketentraman, ya, keteguhan di dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang dialami dalam hidup ini. Ya. Akan tapi keimanan ma'asyiral muslimin bukan sekadar ucapan. Keimanan adalah prinsip sesuatu yang menggabungkan 3 dimensi yang tidak bisa dipisahkan. 3 prinsip utama. Yang pertama, keyakinan yang terpatri di dalam hati. Keyakinan yang tidak ya dicampuri sedikit pun ya oleh keraguan. Al-yaqin, al-i'tiqad. Kemudian keyakinan adalah, imanan adalah an-nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan. Dan keimanan mencakup al-amal bil arkan, melaksanakan syariat Islam, melaksanakan kewajiban agama dengan anggota badan kita. Jadi beramal. Nah, itulah hakikat dari iman. Dan orang-orang yang tulus keimanannya, orang-orang yang benar keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia, akan terus ya menambahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya sehingga imannya selalu bertambah. Dan di antara nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Dunia yang dimiliki oleh manusia tidak akan ya mewujudkan ketenangan yang abadi, hanya sesaat, ketenangan yang semu, kemudian berakhir, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Kedudukan yang dicari, harta yang dikumpulkan, ya, dan popularitas yang didambakan, ketenaran yang dicari, ya, semua hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan. Bahkan seorang yang mencari harta dengan menghalalkan segala cara, dia bukan bertambah tenang, bukan bertambah ya senang, dia selalu dalam kebimbangan.
ya, hidupnya tidak akan pernah, ya, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Bagaimana akan merasakan ketenangan? Harta yang didapatkan dengan cara yang haram, kemudian itu yang dinikmati, dikonsumsi bersama dengan dirinya dan juga bersama keluarganya. Betapa banyak orang yang telah terzolimi, ya, orang yang berbuat kezaliman, dan itu bertentangan dengan iman, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ya, orang yang senantiasa berdusta, berbohong, yaitu bertentangan dengan iman, tidak akan pernah merasakan ketenangan, karena dia harus menutupi kebohongan, kesalahannya dengan bohong, dan bohong, sehingga menjadi orang yang pembohong. Kendati dalam, ya, dia penampilannya, ya, memperlihatkan dia bisa tersenyum, ya, dia bisa ceria di depan manusia, tapi yakinlah di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kendati orang tidak mengetahui, tapi dia mengetahui sendiri bahwa tidak pernah merasakan ketenangan. Seorang yang merasa tenang dengan banyak pengikutnya dan dia jauh dari iman dan agama Allah, itu hanya sesaat dan tidak akan bermanfaat baginya. Semuanya, ya, akan berlepas diri. Ikhwatal iman, barang siapa yang ingin mencari ketenangan, ya, ingin dikatakan ya nafsul mutmainnah, at-tuma'ninah, ya, yaitu an-nafsul mutmainnah, tenangan, maka tiada lain kecuali dengan iman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, dalam penjelasan tentang sakinah, semua, ya, kecuali dalam surah Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa Allah menurunkan sakinah kepada Rasulnya. Nah, maka bila anda, wahai ikhwatal iman, ingin mencari ketenangan, maka ikutilah Rasulullah. Ya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal mu'minin, maka jadilah orang-orang yang beriman, keimanan yang benar, keimanan yang jauh dari kemunafikan, tidak berpura-pura, tapi itulah kenyataan yang sesungguhnya. Apa yang diyakini dan diucapkan dan dilaksanakan sama, tidak ada perbedaan. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak dia pribadi, mari carilah ketenangan itu dengan iman. Seorang dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, berbagai permasalahan problematika yang dihadapi, bila dia kembali kepada imannya, iman akan meneguhkan hatinya. Ya, iman akan, ya, mengokohkan pendiriannya. Dalam keadaan coba dan ujian, dia kembali kepada iman. Kemudian dia bersabar dan yakin bahwa ini semua takdir keputusan Allah untuk menguji keimananku. Maka dia tidak berkeluh kesah. Naam, dia berusaha mencari solusi, tapi dia yakin dalam setiap yang terjadi, kesulitan yang dihadapi, bencana yang muncul, pasti di sana ada hikmah Allah, yang semua itu bila seorang yang beriman mampu, ya, memahaminya, sehingga dia akan merasa tenang dalam menghadapi kehidupan. Seringkali yang membuat manusia kebingungan, kebimbangan, dia memikirkan masa depan. Bagaimana nanti saya? Bagaimana nanti anak saya? Tapi dia lupa mempersiapkan bekal utama untuk menghadapi masa depan ini. Keimanan, ketakwaan, kesolehan, ya, ketaatan pada Allah, keimanan, tawakalnya, ketauhidannya, ilmu
yang cukup ilmu agama. Bismillah, seorang hamba yang taat kepada Allah, yang beriman, Allah tidak akan mengecewakannya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Naam, Allah akan menguji dia untuk betul-betul membuktikan keimanannya, mengetahui level keimanannya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan antara ayat yang disebutkan tadi bahwa orang-orang yang beriman, bagaimana Allah menjaga mereka. Nabi SAW sebagaimana kisah dalam kisah hijrah beliau bersama Abu Bakar, beliau menyelamatkan diri masuk ke dalam satu gua, dan orang musyrikin mencari mereka berdua, Abu Bakar, Rasul dan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar melihat kaki mereka dari mulut gua tersebut. Seandainya salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya, maka akan melihat Rasulullah SAW. Abu Bakar bersedih. Kesedihan yang beliau alami bukan sedih pada dirinya atau apa yang akan menimpa dirinya, tidak, tapi dia bersedih bagaimana dengan Rasul SAW. Maka Rasul SAW menenangkan beliau. Tenanglah wahai Abu Bakar, tidak perlu khawatir, la tahzan, jangan bersedih, Allah bersama kita, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan menolong, Allah yang akan membela, Allah yang akan menyelamatkan, dan Allah yang akan membinasakan orang-orang kafirin. La tahzan, innallaha ma'ana, Allah yang menjaga. Maka Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada Rasul dan bersama sahabatnya. Kemudian Allah berikan pertolongan kepada mereka dengan mengirim bala tentara para malaikat yang tidak dilihat oleh orang-orang kafirin. Subhanallah. Dalam kondisi yang menurut, kalau berlandaskan atau sesuai dengan logika manusia, maka tidak akan selamat. Tapi keputusan Allah bertentangan dengan logika manusia. Takdir Allah bertentangan dengan semua prediksi atau hanya sebatas logika manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah bila Allah menghendaki itu semua. Kemudian ikhwatal iman, tatkala Allah menurunkan sakinah kepada orang beriman dan hati mereka telah diliputi oleh sakinah tadi, maka pastilah akan bertambah iman mereka. Maka Allah menyebutkan liyazdadu imanan ma imanihim. Maka agar keimanan mereka bertambah dengan keimanan yang telah ada sebelumnya. Dan tatkala dalam kondisi atau sulh Hudaybiyah, maka para sahabat membaiat Rasulullah SAW untuk ketaatan dan berjuang membela agama Allah, memperjuangkan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahui ketulusan niat yang ada dalam hati mereka. Kejujuran mereka dalam berbaiat itu, kesetiaan mereka kepada Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala anzala as-sakinata 'alaihim. Allah turunkan ketenangan kepada mereka, sehingga Allah juga memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, setahun setelah itu, setelah Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Ikhwatal iman. Adapun orang-orang kafirin yang ditanamkan dalam diri mereka adalah fanatisme, jahiliyah. Fanatisme jahiliyah yang ditanamkan. Fanatisme kepada kelompok, kepada jahiliyah, kepada kesesatan, itu yang ditanamkan dalam diri mereka.
Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kisah nyata yang dialami oleh seorang ulama, yaitu merupakan guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ternyata ikhwatal iman, para pemirsa, ayat-ayat tentang sakinah tersebut yang mengandung makna ketenangan, ketentraman hati dan jiwa itu ternyata memiliki efek yang sangat nyata, memberikan dampak yang nyata bagi ketenangan hati dan jiwa. Ya. Karena tidak diragukan bahwa Al-Quran kalamullah yang tentunya menjadi syifa, obat untuk segala jenis penyakit, termasuk yang paling utama penyakit jiwa. Kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran ini menyertai hidup kita, siapapun. Maka hendaklah kita mencari sebab-sebab ketenangan itu, memohon kepada Allah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kisah nyata diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa beliau apabila ishtaddat alaihi al-umur, menghadapi suasana kondisi yang berbahaya, maka beliau ternyata membaca ayat-ayat yang mengandung makna sakinah tadi. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, saya mendengar beliau mengucapkan dalam situasi kondisi yang terjadi bagi beliau, kepada beliau dalam suasana atau dalam kondisi beliau sakit yang hampir tidak satu pun kekuatan yang mampu memikul atau menghadapi kondisi yang demikian itu. Ditambah lagi dengan bagaimana ruh-ruh syaitan, kekuatan-kekuatan gaib syaitan yang berusaha untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia. Sementara seorang keadaan sakit, tidak memiliki kekuatan dan daya upaya untuk melawan hal itu semua. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, saya mendengar Syekhul Islam mengatakan, "Falamma ishtadda alayya al-amr", tatkala kondisi yang sulit itu menghadapi diriku atau saya hadapi, saya memohon atau meminta kepada karib kerabatku dan orang yang ada di sekitarku untuk membaca ayat-ayat tentang sakinah tadi. Iqra'u ayatis sakinah, bacalah ayat tentang sakinah, ketenangan. Thumma qala aqla anni dhalikal hal wa jalastu wa ma bi qalabah. Rasa kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan tadi yaitu hilang dari diriku seketika, dan aku duduk wama bi qalabah, dan saya tidak merasakan ada rasa sakit sesuatu pun. Subhanallah, rasa sakitnya hilang dan kebimbangan, kekhawatiran tadi hilang berkat dibacakan ayat-ayat sakinah. Ini tentu bukan suatu yang wajib, tentu bukan suatu yang bid'ah juga, karena pada dasarnya ayat Al-Quran bermanfaat. Ini beliau memahami bagaimana pengaruh dari Al-Quran terhadap mengatasi berbagai permasalahan, maka beliau membaca ayat tersebut dan penuh keyakinan atau diperintahkan kepada orang-orang di sekitarnya, dan ini termasuk dari sisi agama yang masuk ke dalam jenis ruqyah syar'iyyah, meruqyah dirinya dengan membaca ayat-ayat sakinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai keraguan, kebimbangan, kecemasan tadi. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, ternyata alhamdulillah, ternyata Imam Ibnu Qayyim juga mencoba hal itu. Jarrabtu ana aidan, kata beliau. Saya mencoba juga membaca ayat itu. Inda tirabil qalbi, tatkala aku merasakan kegoncangan, kebimbangan dalam hatiku.
wimma yaridu alaihi, hal-hal yang menimpa dirinya. Subhanallah, sekeliber mereka ulama ya dengan keilmuannya juga hati mereka menghadapi ancaman dan juga gangguan yang seperti itu, membuat mereka bimbang. Inilah manusia. Ya. Ternyata beliau juga membaca ayat sakinah agar hatinya menjadi tenang, tenteram. Apa yang terjadi? Para'aitu laha ta'thiran aziman fi sukunihi wa tuma'ninati. Aku mendapatkan dan merasakan ya pengaruh yang luar biasa. Ya. Yang menyebabkan sukun, ketenangan dan ketenteraman. Subhanallah. Ikhwatal iman. Ya, para rahimakumullah. Sakinah itu adalah at-tuma'nina wal waqar, ketenangan, ketenteraman, ya, ketenangan, ketenteraman. Itu ketenangan yang Allah turunkan, yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba tatkala dia menghadapi ancaman, kekhawatiran, ya. Sehingga yang demikian itu membuat dia tidak nyaman, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan tadi, ya, seorang yang beriman akan semakin bertambah imannya, bertambah keyakinannya dan keteguhannya dalam menghadapi berbagai ancaman tadi. Liyazdadu imanan ma imanihim, ya, agar keimanan mereka bertambah, ya, bertambah keimanan mereka di dalam menghadapi berbagai, ya, ancaman dan kekhawatiran tersebut. Dan tadi telah disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan itu, ketenteraman itu kepada Nabi di waktu perjalanan hijrah, di waktu ya perang Hunain, di waktu juga perdamaian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, dan banyak momen dan kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah kepada ya nabinya dan orang-orang yang beriman. Nah, kesimpulannya adalah bila kita ingin mencari sakinah tersebut, pertama harus dilakukan adalah al-iman. Ini al-iman, perbaiki iman kita. Ya. Mari wujudkan atau aplikasikan iman, realisasikan iman, pahami keimanan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikuti Rasulullah SAW. Ikuti Rasulullah SAW. Maka seorang akan merasakan ketenangan dan ketenteraman. Yang ketiga, perbanyak qiraatul Quran. Jiwa akan tenang. Ya. Jiwa akan tenang, hati akan tenteram. Nah. Yang keempat, zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, orang yang beriman yang hati mereka merasa tenang, tenteram, ya, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah jiwa akan menjadi tenang dan tenteram. Nah, ikhwatul iman, rahimakumullah. Ini ya hakikat dari tuma'ninah, dan itu sebab utama untuk meraihnya keimanan. Ikuti Rasulullah SAW, ikuti sunnah-sunnah dan ajarannya. Kemudian perbanyak baca Al-Quran dan tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada hati dan jiwa kita ketenangan dan ketenteraman sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp Ustaz.
Dari hamba Allah yang izin bertanya terkait dengan keluarga sakinah, Ustadz. Di mana ada keluarga yang tenang tanpa pertengkaran, tapi keluarga ini jauh dari agama, Ustadz. Apakah yang seperti ini bisa disebut keluarga sakinah, Ustadz? Mohon penjelasannya. Tafadhol, Ustadz. Ya, terima kasih. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang tidak ada problem, ya, permasalahan yang muncul di tengah-tengah mereka. Nabi pun menghadapi hal yang sama, tapi beliau tentunya potret dan contoh yang pertama dan utama keluarga sakinah adalah keluarga Nabi SAW. Ya. Tentu tidak akan ada manusia yang menjalin pernikahan dari umat manusia ini setelah Rasulullah SAW yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah daripada keluarga beliau. Tapi toh beliau menghadapi. Jadi bukan standar sakinah dalam keluarga itu tidak ada permasalahan. Tapi tatkala ada permasalahan dalam rumah tangga, maka sahibul bait, keluarga, ya, kepala rumah tangga, dan istri, anak-anak, mereka mengatasinya dengan bimbingan Allah, dengan tuntunan agama, sehingga mereka keluar dari menghadapi masalah, problema dengan, ya, hal yang menambah kemaslahatan bagi mereka. Nah, tergantung kepada juga persepsi dalam menilai sakinah itu apa. Ada orang yang, kalau orang-orang kafirin, ya mereka merasakan ketenangannya dengan harta dan kekayaan mereka. Ya, semua terpenuhi di dunia, ya, kekayaan melimpah ruah, merasa tenang dia seperti itu ketenangan yang semu. Kita berbicara tentang ketenangan yang sesungguhnya, ya, yang membuahkan kebahagiaan yang sejati, abadi, ya. Adapun orang kafirin, mereka dunia adalah surga mereka, dunia, ya. Maka itu bukan standar ketenangan. Nah, apalah arti ketenangan yang semu seperti itu, tapi ternyata mereka jauh dari rahmat Allah karena mereka orang kafirin. Atau orang yang bermaksiat, ya, dengan memiliki harta sehingga dalam tampilan atau casingnya mereka merasa bahagia, tenang, tidak ada masalah. Tapi kan kita tidak tahu, ketenangan itu bukan adalah tampilan yang casing dan zahirnya, tapi adalah di hati. Orang yang tidak memiliki iman, jiwa tidak akan pernah tentram. Ya, kendati dia mampu, ya, memperlihatkan tampilan dan casingnya, ya, itu kelihatan orang yang bahagia. Nah, apalagi di zaman sekarang ini. Maka ikhwatal iman, ya, rumah tangga yang tidak ada problem, tidak ada masalah, itu sesungguhnya, ya, apa yang dimaksud tidak ada problem tadi? Ya, tentunya dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang baik dan sikap bijak seorang suami, dan sikap yang ketaatan istri dalam kebaikan, dan sikap bermusyawarah dan komunikasi yang baik, ya, saling mencintai, saling kerjasama, yaitu semua adalah sebab-sebab yang harus dilakukan untuk mendapatkan sakinah tersebut, ketenangan, ketentraman. Jadi, ya, bukan berarti indikator ketenangan itu tidak ada sama sekali problem atau masalah yang muncul. Tapi ketenangan yang sesungguhnya tatkala permasalahan yang muncul, mereka bisa mengatasinya. Mereka yakin bahwa iman memberikan solusi bagi mereka. Tidak semua bisa diselesaikan dengan harta, ya, dengan, ya, kedudukan, harta melimpah ruah, kekayaan dan kemewahan, semua, ya, fasilitas, wah, ya, fasilitas yang mewah, serba luks semua, ya, tidak demikian. Nah, jadi ini harus kita pahami. Maka carilah sakinah yang sesungguhnya,
adalah dengan iman, dengan memohon kepada Allah, dengan ketaatan, dengan dia mengikuti syariat Allah, maka bi'idznillah yang demikian itu akan dirasakan dan didapatkan oleh seseorang dalam menjalani hidup ini, dalam rumah tangganya, dan dalam juga berinteraksi dalam kehidupan dunia dengan sesama. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustadz kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Tasikmalaya, Ustaz. Baik, silahkan Ibu. Iya, ini pertanyaannya di luar tema, nggak apa-apa Ustaz? Silahkan. Iya, ini masalah umroh Ustaz. Jadi mohon kami penjelasan apabila travel umroh itu dilakukan oleh keluarga, tapi tidak sesuai dengan sunnah kayak gitu Ustaz. Ada tambahan-tambahan ibadah di sana kayak gitu Ustaz yang kita ketahui. Bagaimana hukum yang itu Ustaz kalau kita ngikutin travel yang kayak gitu? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu di Tasikmalaya, ya, barakallahu fik. Bertanya tentang umroh yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah, ya. Bagaimana hukumnya? Pertama yang harus diperhatikan bahwa ibadah haruslah atau hendaklah ibadah tersebut tatkala kita ingin melakukannya kita pelajari ilmunya. Kita harus mengetahui tata caranya. Ini wajib bagi setiap yang ingin beribadah, maka dia wajib mempelajari bagaimana tata cara ibadah itu. Ini fardu ain, ya. Karena tidak akan sah atau sempurna ibadahnya kecuali bila mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang menyempurnakannya. Ini yang pertama. Jadi semangatnya jangan semangat ibadah melebihi semangat untuk mengetahui landasan ibadah. Ya, kita semangat ibadah. Tapi hendaknya sebelum ibadah semangat untuk mengetahui landasan ibadah itu harus lebih besar. Ingin sholat, harus pelajari sholat. Ingin umroh, harus pelajari bagaimana cara umroh yang benar. Ingin haji, pelajari bagaimana manasik haji yang benar. Begitu. Ingin apa lagi? Beribadah, berzikir, pelajari bagaimana zikir yang benar. Gitu. Kenapa? Karena ibadah, hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan kecuali bila ada dalil. Nah, ini poin yang pertama yang harus diperhatikan. Maka barang siapa yang ingin melaksanakan umroh atau pergi haji, wajib mempelajari tata cara ibadah tersebut. Nah, dalam konteks umroh yang tidak sesuai dengan sunnah, pilihlah biro perjalanan atau travel yang berkomitmen untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Disayangkan seorang telah mengumpulkan duit, telah menabung, kemudian membayarkan ke travel biro perjalanan, kemudian pergi ke sana untuk ibadah, tapi tidak sempurna ibadahnya. Rugi. Jika dia melaksanakan hal-hal yang rukun, secara hukum sah. Dia ihram, kemudian ihram tentu di miqat, kemudian dia tawaf, untuk memakai pakaian ihram, tawaf, kemudian dia sa'i, selesai umrah. Kemudian tahallul, dia sudah terpenuhi rukunnya, ihram, tawaf, dan sa'i. Sah. Tapi bila tata cara bacaan dan ucapannya, cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak sempurna ibadahnya. Sangat disayangkan, nggak sempurna. Karena kesempurnaan ibadah itu syaratnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kembali kalau rukunnya terpenuhi secara hukum, maka itu sah umrohnya. Tapi kesempurnaannya itu yang kurang. Sangat disayangkan, seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan dari hamba Allah kembali. Izin bertanya terkait dengan ibadah yang kami lakukan Ustaz, di mana kami sudah berusaha melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan juga ditambah sebagian yang sunnah, namun ternyata saya masih kesulitan untuk tidur Ustaz, merasa tidak kering, hati ini tidak nyaman. Apakah ini tanda ibadah kami ini tidak mendapatkan sakinah Ustaz? Mohon nasihat dan solusinya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada yang bertanya, yang intinya telah melakukan ibadah yang wajib dan ditambah lagi dengan yang sunnah, tapi masih belum merasakan ketenangan, bahkan sulit untuk tidur. Bagaimana dengan kondisi yang demikian itu? Ya, pertama kita harus mengetahui apa sebab dari sulit. Kalau masalah urusan tidur, kalau seorang ada permasalahan dihadapinya, kendati mungkin dia sehat-sehat, tapi ada pikiran yang dipikirkan, ada sesuatu yang mungkin dihadapi yang membuat dia tidak nyaman. Berarti ini harus diselesaikan, diatasi. Tidak ada kaitannya dengan masalah mungkin dia melaksanakan ibadah dan wajib tadi. Seorang mungkin dia telah melaksanakan sholat yang fardu, melaksanakan sholat yang sunnah, amalan-amalan telah dilakukan, tapi ada permasalahan yang mungkin berkaitan dengan hak orang lain, hak dia mungkin kepada istrinya, atau kepada tetangganya, atau kepada anaknya, mungkin hutang piutang yang terus seorang menuntut untuk dia dibayar, dan seperti itu. Ada di permasalahan, ada menzolimi orang lain. Nah, ini semua hal-hal yang bisa mendatangkan, yang membuat hati kita khawatir, bimbang, tidak nyaman begitu. Nah, tapi yang jelas, seorang yang telah melaksanakan yang wajib, amalan sunnah, kemudian dia menjauhkan diri dari berbagai kezoliman kepada manusia, maka dia akan merasakan ketenangan. Nah, perlu disampaikan juga, selain dari kita berusaha untuk betul-betul memahami prinsip keimanan dan melaksanakannya, mengaktualisasikan iman dalam hidup, yaitu mencakup iman, tentu hubungan kepada Allah, kemudian juga mencakup hubungan dengan sesama, dengan akhlak yang mulia. Maka ini harus diperhatikan. Nah, boleh jadi di sana ada mungkin menzalimi orang lain, atau mungkin ada permasalahan yang tidak teratasi dalam konteks komunikasi dengan orang lain, sehingga membuat dirinya tidak bisa nyaman. Karena dia beriman. Pada dasarnya, prinsipnya orang yang beriman harus menjauhi berbagai bentuk kezaliman, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi tidak serta-merta ini sebagai indikator bahwa ibadahnya tidak diterima atau mungkin kurang sempurna, tapi ada faktor lain yang menyebabkan seseorang tidak merasakan ketenangan tadi. Selain mungkin kemaksiatan yang dia lakukan, dia juga beribadah, amalan wajib laksanakan, amalan sunnah laksanakan, tapi juga maksiat jalan juga, sulit untuk merasakan ketenangan tadi. Maka dalam rangka untuk mengatasi yang seperti itu, kalau tadi sampaikan dalam konteks mau tidur, tidak bisa nyaman, bacalah ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur, baca doa yang diajarkan Nabi, baca ayat kursi, berdoalah, memohon kepada Allah, banyak doa-doa yang harus diucapkan sebelum tidur tadi. Sehingga dengan demikian, seorang tidur, ingin istirahat, memejamkan matanya, dia menghadap Allah dengan berzikir, ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Nah, insya Allah demikian itu akan menghilangkan berbagai kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang dialaminya. Dan ingat, jangan sampai seorang ingin tidur tapi ternyata masih ada dalam benak pikirannya kebencian kepada inilah, hasad kepada ini. Bagaimana akan tenang? Maka ada seorang sahabat yang subhanallah, Rasul mengatakan datang seorang, dia ini penghuni surga. Ternyata amalannya biasa-biasa saja.
juga tidak rajin qiyamul lail. Ya. Yang wajib-wajib saya dilaksanakan, qiyamul lail nggak rajin. Nah, tapi begitu Rasul mengatakan berulang kali akan datang nanti penghuni surga, datang penghuni surga. Salah seorang sahabat penasaran, ada apa ini? Apa rahasia orang tersebut? Dia buntut, tidak ikuti dan ya izin kepadanya untuk ya bermalam di rumahnya berapa malam gitu, melihat, memantau apa sih amalan yang spesial dilakukan oleh seorang tadi. Ternyata nggak ada yang spesial. Tapi terakhir dia bertanya, ya si fulan, ada apa dengan dirimu? Apa yang kamu lakukan? Karena Rasul mengatakan akan datang penghuni surga, ternyata yang datang adalah dirimu. Hari kedua begitu juga, ketiga begitu juga. Saya penasaran, apa amalan yang kamu lakukan? Ya, dia mengatakan, ya tiada kecuali apa yang kau lihat selama kau bermalam di rumahku. Tapi ada sesuatu, ada satu amalan, satu hal yang saya pastikan dalam diri saya. Tidaklah saya memejamkan mata kecuali tidak ada lagi kedengkian hasad kepada seorang pun dari ahli orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Hada manutiku, kata sahabat. Ini yang tidak mampu kita melakukannya. Jadi bagaimana dia betul-betul tidur tenang, nyenyak. Ya, kenapa? Enggak ada beban sama sekali. Tapi kalau pikirannya hantu, ini yang menzolimi, ini mengambil harta, ini bohong, ini urusan ini palsu, asli ini dan semuanya, dia bagaimana akan tenang? Ya, tidak mungkin tenang. Jadi ada faktor lain juga psikologis, hubungan sesama, ya itu juga akan berpengaruh untuk meraih ketenangan tadi. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, khususnya terkait dengan pembahasan kita, yakni membawa as-sakinah, ketenangan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.